Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Leona Palembangan, kelas IKA 23C dengan NIM 231011028 dari Prodi Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan FCFS atau First Come First Serve. Baik, langsung saja. Apa sih itu algoritma FCFS? Algoritma FCFS adalah algoritma penjadwalan sistem operasi yang secara otomatis mengeksekusi permintaan dan proses yang antri sesuai urutan kedatangannya. Ini adalah algoritma penjadwalan CPU yang termudah dan paling sederhana. Dalam algoritma jenis ini, proses yang meminta CPU terlebih dahulu mendapatkan alokasi CPU dan dikelola dengan antrian FIFO atau freeze in freeze out. Bentuk lengkap SCFS adalah freeze come freeze serve. Saat proses memasuki antrian siap, PCB-nya atau block control proses dihubungkan dengan ekor antrian, dan ketika CPU menjadi bebas, ia harus ditugaskan ke proses di awal antrian. Berikutnya, cara kerja algoritma FCFS. Yang pertama, antrian FIFO. FCFS menggunakan struktur data antrian freeze in, freeze out, di mana proses yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali dilayani. Yang kedua, pendaftaran proses. Ketika sebuah proses baru tiba, informasi tentang proses tersebut seperti waktu kedatangan dan waktu eksekusi disimpan dalam antrian. Yang ketiga, eksekusi proses. Ketika CPU tersedia, proses di dalam antrian akan dieksekusi hingga selesai. Setelah selesai, CPU akan melayani proses berikutnya di antrian. Selanjutnya yaitu kelebihan algoritma FCFS. Ada 3 kelebihan dari algoritma FCFS, antara lain, yang pertama, simplicity. FCF adalah algoritma yang paling sederhana dan mudah dipahami. Dengan prinsip dasar, yang datang pertama, dilayani pertama. Tidak ada kompleksitas dalam cara proses dikelola. Ini membuatnya mudah diimplementasikan dalam berbagai sistem. Yang kedua, mudah diprogram. Karena kesederhanaannya, FCF mudah diprogram dan diintegrasikan ke dalam sistem operasi atau aplikasi lainnya. Pengembang tidak perlu mempertimbangkan banyak faktor kompleks saat mengimplementasikan algoritma ini, sehingga mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk pengembangan. Yang ketiga, adil dan transparan. FCFS memberikan perlakuan yang adil kepada semua proses, karena setiap proses dilayani sesuai dengan urutan kedatangannya, tanpa memprioritaskan satu proses di atas yang lain. Ini menciptakan transparan dalam berbagai proses di proses, yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Selanjutnya, yaitu kekurangan algoritma FCFS. Ada 3 kekurangan algoritma FCFS, antara lain. Yang pertama, waktu tunggu yang tinggi. FCFS cenderung menghasilkan waktu tunggu yang lebih lama dibandingkan dengan algoritma penjadwalan lainnya. Proses yang memiliki waktu eksekusi panjang dapat menyebabkan proses yang lebih pendek harus menunggu lebih lama, sehingga meningkatkan rata-rata waktu secara keseluruhan. Yang kedua, convoy effect. Fenomena ini terjadi ketika satu proses membutuhkan waktu yang lebih lama, menghalangi proses-proses kecil di belakangnya. Proses kecil terpaksa menunggu hingga proses besar selesai, yang dapat mengakibatkan efisiensi sistem menurun.
Ini sangat merugikan dalam situasi di mana ada campuran proses dengan waktu eksekusi yang bervariasi. Yang ketiga yaitu tidak ideal untuk sistem interaktif. FCFS tidak cocok untuk lingkungan sistem interaktif, di mana respon cepat sangat diperlukan. Dalam sistem seperti ini, pengguna mungkin menunggu lama untuk mendapatkan respon, karena setiap proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangan tanpa mempertimbangkan urgensi atau prioritas. Nah, di sini terdapat contoh soal algoritma FCFS. Bisa kita lihat pada tabel ini, ada proses, arrival time, ada burst time. Di dalam proses terdapat P1, P2, P3, dan P4. Arrival time atau AT terdapat 0, 1, 5, dan 7. Burst time atau BT terdapat 10, 5, 3, dan 8. Bisa kita lihat rumus completion time atau CT, yaitu B1 tambah BTN, B2 tambah BTN, BT3 ditambah BTN, BT4 ditambah BTN. Rumus waiting time atau WT yaitu turn around time atau TAT dikurang BT. Rumus turn around time atau TAT yaitu completion time atau CT dikurang arrival time atau AT. Gencard algoritma FCFS yaitu waktu ke 0 disusul oleh P1, P2, P3, dan P4, di mana P1 di sini memiliki waktu 10. Selanjutnya disusul oleh P2, P3, dan P4, di mana P2 di sini memiliki waktu 15. Selanjutnya disusul oleh P3 dan P4, di mana P3 di sini memiliki waktu 18 dan P4 memiliki waktu 26. Hasil completion time atau CT dengan bantuan Gencard, di mana di sini terdapat P1 sama dengan 10, P2 sama dengan 15, P3 sama dengan 18, dan P4 sama dengan 26. Video penambahan tabelnya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Selanjutnya mencari nilai waiting time dengan memperhatikan tabel yang baru dengan tambahan tabel CT, di mana di tabel ini terdapat proses P1, P2, P3, dan P4, arrival time atau AT 0, 1, 5, dan 7, burst time atau BT 10, 5, 3, 8, dan completion time atau CT 10, 15, 18, dan 26. Selanjutnya kita akan mencari waiting time atau WT. Rumus waiting time yaitu turn around time atau TAT dikurang BT. Ternyata untuk mencari nilai WT pada proses nilai TAT-nya harus diketahui terlebih dahulu. Makanya terlebih dahulu kita mencari nilai TAT setiap proses. Proses pengerjaan TAT di mana P1 sama dengan 10 dikurang 0 sama dengan 10. P2 15 dikurang 1 sama dengan 14. P3 dikurang P3 18 kurang 5 sama dengan 13. P4 26 dikurang 7 sama dengan 19. Video penambahan tabelnya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Hasil TAT yaitu P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 14, P3 sama dengan 13, P4 sama dengan 19. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel yang ada di samping semua nilai TAT setiap proses. Setelah nilai didapatkan TAT, selanjutnya kita mencari nilai dari WT setiap proses. Rumus waiting time atau WT yaitu
TAT dikurang dengan BT. Proses mencari WT yaitu P1 di mana P1 sama dengan 10 dikurang 10 sama dengan 0, P2 14 kurang 5 sama dengan 9, P3 13 kurang 3 sama dengan 10, dan P4 19 kurang 8 sama dengan 11. Setelah nilai WT dari setiap proses ditemukan, masukkan nilai ke dalam tabelnya, seperti kolom yang ada di samping. Nah, adapun yang terakhir kita mencari nilai rata-rata dari WT dan TAT. Di dalam tabel ini sudah lengkap, yaitu ada proses sudah lengkap, AT-nya juga sudah lengkap, BT-nya juga sudah lengkap, CT-nya juga sudah lengkap, WT dan TAT-nya juga sudah lengkap. Selanjutnya kita mencari ini rata-rata WT, di mana 0 ditambah dengan 9 ditambah dengan 10 tambah 11 sama dengan 30. Terus dibagi dengan jumlah proses yaitu ada 4. Jadi 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Yang kedua, kita mencari rata-rata nilai TAT-nya, di mana 10 tambah 14 tambah 13 tambah 19 sama dengan 56. Terus kita bagikan dengan jumlah pada proses. Jadi 56 dibagi dengan 4 sama dengan 14. Nah, dari soal algoritma FCFS, kita bisa melihat bahwa rata-rata WT-nya sama dengan 7,5 dan rata-rata TAT-nya sama dengan 14. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.